di Al-Quran itu kan dikatakan bahwa jin dan setan itu kan juga muslim ya. Salah. Apakah ini artinya kan berarti jin dan setan bisa satu akidah dengan Bang Suma ya? Itu bertanya, itu klaim namanya itu. Kalau bertanya itu apakah? Terus Ya, silakan nggak Bang apa-apa, Jamal. Bang Edi. Nggak Iya. apa-apa, silakan. Kalau dasar Anda mengatakan seperti itu, berarti Tuhan yang Anda sembah dengan setan itu sama dong. Karena setan Ya, itu setan roh. tidak jadi Kristen di Sabar di dong, Alkitab. sabar. Ya nggak apa-apa nggak jadi Kristen, tapi jadi Sabar Tuhan. dulu, Anda bertanya toh. Jadi Tuhan. Setan itu roh. Yang kau sembah juga roh. Berarti sembahanmu dan setan itu sama. Ayo. Para mana itu? Saya sih kalau Anda mengatakan bahwasanya setan itu ada Islam, itu nggak mungkin. Karena setan itu adalah yang membangkang perintah Tuhan. Yang masalah ini adalah setan, roh, dan juga sembahan Anda roh. Coba saya buktikan ya, kita buktikan ya, Bung, kita buktikan. Di dalam Yohanes 4 nomor 24 di kitab saudara dikatakan bahwasanya Theos itu roh, maka sembahlah dia di dalam roh. Nah, di dalam kitab saudara di Lukas 24 di situ juga diterangkan di nomor 37 bahwasanya murid-murid Yesus dan ketakutan. Murid-murid Yesus terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Hantu dalam bahasa Yunaninya adalah pneuma. Sedangkan Yohanes, Allah itu roh atau Theos itu roh. Roh di sini juga adalah pneuma. Berarti Theos itu hantu. Tuhan Anda hantu dan setan itu juga hantu, sama-sama pneuma dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, hantu adalah pneuma. Di dalam bahasa Yunani, Theos itu adalah pneuma. Berarti antara Theos dan hantu itu sama-sama roh. Berarti kamu, saudara saya ini menyembah hantu, menyembah setan, gitu Bang. Itu fakta. Tolong dicatat Yohanes 4 nomor 24 dan Lukas 24 nomor 37. Yang Anda sembah itu sama-sama bahasa Yunaninya pneuma, tanpa dikurangi, tanpa ditambahi huruf. Artinya selama ini Kristen memang menyembah setan. Dan kalau itu di runut yang digantung di atas pohon itu kan memang Yudas. Dan Yudas ini kerasukan setan. Berarti Yudas digantung bersama setan. Berarti kalau Anda menyembah yang digantung di atas pohon, yang katanya salib, maka Anda menyembah setan. Karena setannya ada di dalam Yudas. Sedangkan yang digantung di atas pohon itu bukan Isa, bukan Yesus, tetapi Yudas Iskariot. Nah berarti kalau Anda mengatakan Theos itu roh, Bapa itu roh, tepat. Karena memang kalian menyembah roh, dan setan itu memang adalah roh. Sinkron banget ya dengan Yudas ya. Iya Bang Handi, saya hanya menjelaskan sesuai dengan apa yang tertera di dalam Bible. Nah saya luruskan pertanyaan saudara. Jin itu ada yang muslim. Karena di dalam Islam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budu, kecuali hanya untuk menyembah, beribadah kepada aku. Jadi jin yang tidak beribadah kepada Allah itulah setan. Manusia yang tidak beribadah kepada Allah itulah kafir. Maka iblis itu ada dua golongan. Dari golongan manusia disebut kafir, dari golongan jin disebut setan. Manusia terdiri dari dua golongan. Apa itu? Manusia yang berjalan di jalan hak dan manusia yang berjalan di jalan batil. Ada yang berjalan dalam kebenaran, ada yang berjalan dalam kesesatan. Yang berjalan dalam kesesatan disebut kafir, yang berjalan dalam kebenaran disebut muslim. Nah, jin juga terbagi dua. Jin yang ingkar kepada Allah disebut setan atau iblis.
Sedangkan jin yang tidak kemudian ingkar kepada Allah tetap aja disebut malaikat atau jin. Kalau di Kristen, malaikat itu terbagi dua. Ada malaikat yang ingkar, ada malaikat yang taat. Malaikat yang ingin menyamai Tuhan itu disebut Lucifer. Lucifer ini disebut bintang timur. Yang disembah oleh orang Kristen adalah bintang timur. Maka yang lahir pada saat itu, orang-orang Majus mencari bintang timur yang lahir. Makanya orang Majus datang menyembah Yesus, karena mereka mengatakan bahwa yang lahir itu adalah bintang timur. Bintang timur itu Helei atau bintang fajar, atau bintang timur, atau Lucifer atau setan. Jadi maaf bang, saya berani mengatakan berdasarkan Bible, yang saudara-saudara Kristen sembah itu adalah iblis. Mari kita buktikan. Kalau bukan iblis, lalu siapa Paulus ini? Paulus tiba-tiba muncul seperti hantu. Paulus tiba-tiba muncul seperti iblis. Karena seluruh nabi itu memiliki silsilah. Seluruh ajaran para nabi yang membawa ajarannya itu pasti punya silsilah. Setan tidak punya silsilah. Kita tidak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa anaknya, siapa kakeknya, siapa buyutnya. Begitu juga Paulus. Paulus ini laksana iblis yang muncul tiba-tiba untuk menyesatkan manusia. Kita tidak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya. Tapi banyak manusia yang terhipnotis, banyak orang yang terjebak, banyak orang yang kemudian tertipu dengan ajarannya. Ikut. Kalau kita berbicara mengenai tipu atau tertipu atau korban tipuan, orang yang ditipu itu tidak sadar dirinya ditipu. Inilah yang terjadi sekarang ini. Miliaran, 2 miliar manusia tertipu oleh dedengkot atau tangan kanan iblis yang tiba-tiba muncul. Saya bisa mempertanggungjawabkan itu. Dalilnya di Matius 12. Jelas sekali dikatakan bahwasanya ada orang yang seperti yang dinubuatkan oleh Yesus terkait dengan angkatan jahat. Mari kita baca supaya tidak disebut sebagai fitnah atau hujatan. Yesus ditanya kemudian oleh angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Yesus berkata begini, angkatan yang jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali satu, yaitu tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Artinya angkatan jahat percaya kalau ada oknum yang ada di perut bumi 3 hari 3 malam, pada hari ketiganya keluar dari perut bumi. Itu yang percaya adalah angkatan jahat. Nah, lalu bagaimana kemudian iblis bekerja? Itu tadi yang saya terangkan, Matius 12 nomor 38 sampai nomor 42. Nah, sekarang kita lanjut ke 43-nya sampai dengan nomor 45. Supaya sinkron penjelasan saya, bukan fitnah, bukan menghina, bukan merendahkan. Di situ diterangkan bahwasanya apabila roh jahat atau roh setan keluar dari manusia, maka roh jahat ini akan mengembara ke tempat-tempat tandus dan mencari pemberhentian. Tetapi roh jahat ini tidak mendapatkannya. Artinya dia tidak mendapati tempat di gurun tandus atau di padang tandus untuk iblis ini tinggal. Lalu iblis ini berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maksudnya iblis ini akan masuk kembali kepada orang yang tadinya maksiat lalu bertaubat. Lalu iblis masuk ke dalamnya untuk melakukan supaya orang ini jahat kembali. Itu dialami Paulus. Paulus membunuh murid-murid Yesus lalu kemudian bertaubat. Setelah bertaubat dia berjalan ke Damsik di padang gurun. Di padang gurunlah kemudian dia kerasukan roh jahat. Diawali dengan apa? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan Yesus itu. Itu sudah pasti bukan Yesus. Kenapa? Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Yesus nanti datang di akhir zaman. Makanya dikatakan di Matius 24 nomor 15 sampai nomor 15 sampai nomor 35.
30-an, 32. Di situ kemudian Yesus mengatakan, jadi camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Apabila ada orang yang berkata bertemu dengan Mesias, bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kau pergi di sana. Atau ada orang berkata, dia bertemu dengan aku Yesus di dalam bilik penjara, Temeong, jangan kau percaya, sebab aku datang nanti di akhir zaman dengan ditandai seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Berarti yang datang kepada Paulus di padang gurun dan yang datang kepada Paulus di dalam bilik itu adalah iblis. Matius 12:48, ketika kemudian iblis ini tidak menemukan tempat pemberhentian, maka dia mengatakan, aku akan kembali ke rumah yang kutinggali tadinya. Maka pergilah ia mendapati orang yang bertobat itu, yang bersih hatinya, tersapu dan rapi teratur. Lalu setelah dia datang mendapati kemudian Paulus yang sudah bertobat, dia si iblis keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka 8 roh jahat ini masuk dan berdiam di tubuh orang tersebut. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaannya yang semula. Kenapa saya mengatakan ini Paulus? Kenapa saya mengatakan bahwa Yesus sedang menceritakan Paulus? Karena di data nomor 45-nya dikatakan dari Matius 12, demikian juga akan terjadi atas angkatan jahat ini. Siapa yang dimaksud dengan angkatan jahat? Orang-orang Farisi. Siapa yang dimaksud dengan angkatan tidak setia? Orang-orang Farisi. Kok bisa? Ya, mereka tidak setia. Mereka meninggalkan hukum Taurat menuju kepada hukum yang lain. Ini angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Bagaimana bisa Bang Suma mengatakan mereka ini angkatan jahat? Ya, karena ke-11 murid Yesus bukanlah angkatan jahat. Di mana buktinya bisa kita lihat? Baca Lukas 24 nomor 9. Mari kita lihat. Kita lihat supaya tidak menjadi fitnah, tapi menjadi pengajaran bagi saudara-saudara kita Kristen. Jangan hanya mendengarkan dogma di gereja. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid Yesus dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan yang dari kuburannya Yesus, yaitu Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama dengan mereka. Mereka perempuan ini memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tetapi bagi murid Yesus, perkataan-perkataan mereka itu seakan-akan dianggap omong kosong, dan ke-11 muridnya tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga. Mereka tidak percaya. Lalu sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika Petrus menjenguk ke dalam kubur, dia melihat hanya ada kain kafan saja. Lalu Petrus pergi, dan Petrus bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya sedang terjadi? Berarti Petrus dan teman-temannya tidak termasuk kelompok angkatan jahat. Kenapa? Karena Petrus tidak percaya tentang kebangkitan hari ketiga. Murid-murid Yesus tidak percaya tentang tanda Yunus itu. Sedangkan angkatan jahat minta satu tanda. Tanda tidak akan diberikan kepada angkatan jahat dan angkatan tidak setia menurut Yesus. Melainkan satu tanda saja, yaitu bahwa Yunus hidup di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Artinya hari ketiga harus bangkit. Berarti kebangkitan hari ketiga adalah tanda Yunus. Hari ketiga adalah tanda angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Paulus merangkak meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mengajarkan Yesus bangkit pada hari ketiga. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan pada hari ketiga untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Jelas itu. Jadi tidak salah ketika Bible mengatakan Theos itu adalah roh, sebab setan adalah roh. Apa pembuktiannya? Lukas 24 nomor 37. Murid-murid Yesus kaget dan ketakutan, sebab mengira melihat pneuma, sebab mengira melihat Theos, yaitu adalah hantu, yang itu adalah iblis. Demikian. Silakan Bro Niko ditanggapi, Anda boleh juga bicara panjang kok. Silakan Bro Niko.
Dibuka mute. Dibuka. Ya, silakan. Oke, saya hanya singkat saja, nanti Bang Suma yang jelaskan. Bang Suma sempat menyampaikan tentang sang Rasul Paulus. Menurut saya Bang Suma ini sudah kena asap dari Olo SBT. Mengapa? Karena di surat 36 itu dikatakan di sana bahwa Rasul Paulus itu dibela oleh Allah. Jadi dikatakan di situ siapapun yang menghina, menolak pengajaran dari Rasul Paulus, maka dia kena asap, ya, asap dari Allah SBT. Jadi Bang Suma ini bisa kena asap, ya, karena Allah SBT itu sangat melindungi Rasul Paulus. Itu yang menurut saya. Nanti Bang Suma jelaskan itu. Kemudian kalau saya berpikir bahwa ada beberapa ustadz yang menganggap bahwa Yahudi itu berasal dari bahasa Quran. Ya, artinya hadu. Yahudi itu hadu. Hadu itu artinya orang yang dapat petunjuk. Seperti Nasoro itu kan artinya orang yang dapat pertolongan. Jadi ada beberapa ustadz ingin jadi Yahudi, ingin jadi Nasoro. Karena apa? Karena mereka ingin dapat petunjuk, dapat pertolongan. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ini sebenarnya orang-orang yang sudah dapat petunjuk, dapat pertolongan. Jadi kalau menurut apa yang sudah Bang Suma sudah uraikan tadi tentang Alkitab, ya kalau Bang Suma ingin lebih maju lagi, ya jadilah Nasrani atau jadilah Yahudi. Sebab hanya orang Yahudi dan Nasrani yang diberi petunjuk, diberikan pertolongan. Dan buktikan sampai sekarang ini kita melihat bahwa kaum Yahudi dan Nasrani itu kan, ya artinya punya lebih hikmat lah. Tidak mengejek untuk saudara-saudara Islam, tapi dari semua hal yang terjadi di muka bumi ini kan orang-orang Yahudi Nasrani itu ya artinya lebih unggul lah, begitu Bang Suma. Jadi bagaimana pendapat Bang Suma? Yang ketiga, Bang Suma, saya ingin tanyakan apa yang Bang Suma sudah ceritakan tadi, ya. Kalau di Islam itu kan haram babi, ya. Tapi ada di hadis itu mengatakan bahwa nanti kalau kita Islam sudah terdesak, maka babi itu jadi haram, jadi halal. Apakah harus seperti itu? Kalau memang makan babi itu haram, nanti dalam keadaan terdesak kok jadi halal. Jadi itu Bang Suma. Oke, cukup ya. Itu dulu. Izin katanya Bang Suma ada asap, maksudnya kepalanya Bang Suma keluar asap karena dengar kamu bicara. Iya, kena asap dari Allah. Cukup. Kalau Bang Suma menghujat pengajaran Rasul Paulus, maka Allah SBT akan memberi asap. Cukup. Di sini ada tiga nih, ada tiga. Surat Yasin katanya Bang Juma itu mengenai Paulus. Yahudi Nasrani katanya lebih baik ke sana, dan tiga haram babi. Ada tiga item Bang Juma, silakan. Iya, baik. Yang pertama terkait dengan babi, saya ambil dari belakang ya supaya saya tidak lupa ya. Yang pertama terkait dengan babi, bahwa di Islam itu boleh makan babi. Ada yang disebut hukum uzur dalam Islam, darurah, artinya darurat. Tetapi darurat ini kemudian tidak menjatuhkan haram ini menjadi halal, tapi boleh. Itu pun sepantas untuk mempertahankan hidup saat itu saja. Jadi kalau misalnya diperkirakan perjalanan ke depan kita akan menemukan pemukiman atau mendapatkan sesuatu makanan 5 jam atau 7 jam, maka diupayakan apa yang kita makan, babi misalnya atau bangkai, itu bisa bertahan sampai usia atau masa 7 jam. Lebih dari itu tidak boleh, karena itu haram. Nah, ini sudah dipraktekkan kemudian oleh Yesus. Di mana Yesus mempraktekkan itu? Contoh, di dalam Keluaran 31 nomor 14 dikatakan begini: katakanlah kepada orang Israel, akan tetapi hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan. Yesus suka ngentot. Apa ini? Yang ngajarin Anda ngomong kayak gitu itu siapa? Siapa ini?
Ya udah, terusin banyak hati-hati naikkan orang Mas ya. Tadi komen mau mualaf temannya ternyata kurang ajar. Ya udah nggak apa-apa. Lanjut, ya. Ya. Mudah-mudahan gigi ompong semua. Ya, dikatakan di dalam Keluaran 31, aku tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu pasti dia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara sebangsanya. Ini hukum Tuhan. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat harus mati, wajib hukumnya. Kita lihat Yesus dalam Lukas 24. Di Matius 12 ya teman-teman. Yesus kemudian berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Hari Sabtu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Kenapa mereka melakukan itu? Padahal itu adalah sesuatu yang haram, tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Wajib kemudian murid ini dibunuh. Tapi faktanya dibolehkan. Kenapa? Uzur, darurat. Darurat, kalau mereka tidak makan mati. Darurat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang bahaya ini Kristen. Ya. Sebelum saya masuk, saya timpali Yesaya 66 nomor 12, nomor 15 sampai nomor 17. Tuhan akan datang dengan amarahnya, membawa kobaran api yang menyala-nyala untuk menghanguskan semua pemakan babi dan pemakan tikus. Semua pemakan babi akan dibakar oleh Tuhan. Itu dalam Yesaya 66. Kemudian yang kedua, apa tadi Bang Hadi yang kedua? Maaf saya lupa. Yang kedua itu adalah lebih baik menjadi Yahudi dan Nasrani aja bagi Pak. Baik. Yahudi dan Nasrani itu yang pertama orang yang mendapat petunjuk tapi melanggar, tidak melaksanakan petunjuk itu. Yang kedua, orang yang mendapat petunjuk tetapi membuat petunjuk baru. Saya ulang, Yahudi orang yang mendapat petunjuk tidak menjalankan petunjuk tersebut. Golongan kedua, orang yang mendapatkan petunjuk tapi membuat petunjuk lain. Ya, dimurkai. Dan orang yang pertama dimurkai, yang kedua itu adalah orang yang sesat. Al-Quran mengatakan begini, ketika Allah bersama dengan orang-orang Yahudi, memang dipilih mereka itu. Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Aku memilih 12 suku Bani Israel. Mereka adalah bangsa yang dimuliakan, bangsa manusia yang dimana Allah masih bersama dengan mereka. Allah bersama dengan mereka. Mereka adalah bangsa pilihan, betul. Tetapi mereka juga bangsa yang dikutuk. Kenapa dikutuk? Karena mereka ingkar pada janji. Bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kata Allah, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka yuharrifunal kalima an mawadi'i wa nasu hazzam mimma zukkiru bih. Mereka suka merubah firman Allah dari tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang diperingatkan kepada mereka. Itu kata Allah. Memang mereka bangsa pilihan, tapi mereka bangsa yang dilaknat. Karena mereka selalu ingkar janji, mereka gemar merubah firman Allah. Akibat dari gemarnya merubah firman Allah, muncul Bible. Hasil dari gubahan, hasil dari rubahan, hasil dari Spanyol, kitab Sparnyolong. Lalu kemudian Allah mengatakan, wa minal ladzina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum wa nasu hazzam mimma zukkiru bih.
Dan di antara orang-orang itu ada yang mengatakan, kata Allah, kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian terhadap orang-orang Nasrani. Tetapi orang-orang Nasrani ini, kata Allah, sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Sudah dipesankan Yesus itu hanya Nabi, sudah dipesankan Yesus itu hanya Rasul, tapi mereka sengaja melupakan itu dan melantik Nabi kami itu menjadi sembahan, melupakan sebagian pesan yang diperingatkan kepada mereka. Maka apa kata Allah? Kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Dan kalau Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Lihat dengan mata anda, Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan Kristen tidak pernah akur. Mereka saling membenci. Bahkan orang-orang yang disebut Nasrani dalam Al-Quran, yang adalah kemudian berubah menjadi Kristen di dalam ajaran kalian, mereka antar sekte saling benci satu sama lain. Dari permukaan mereka dilihat saling senyum, tapi dalam hati mereka saling membenci. Faktanya mereka tidak ibadah dalam satu gereja. Padahal mereka bersumber dari satu sumber, yaitu Nasrani, berubah kemudian menjadi Katolik, kemudian Protestan, kemudian Advent, dan macam-macam. Itu mereka saling bermusuhan dan saling membenci. Bagaimana mungkin kami umat Islam mau menjadi Yahudi? Bagaimana mungkin kami ingin menjadi Nasrani? Bagaimana mungkin? Sedangkan mereka ahli Taurat, ahli kitab itu diajak oleh Allah, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum fi tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, kami telah mengutus seorang rasul kepadamu bernama Nabi Muhammad yang menjelaskan kepadamu banyak dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Yahdi bihil lamanit sawa ridwan subulas salam. Tinggalkan itu. Karena hanya dengan Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang menuju kepada keridaan, pada keselamatan. Hanya dengan Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin mau ke Yahudi? Bagaimana mungkin mau ke Nasrani? Yahudi dan Nasrani itu sudah lampau masanya. Sekarang masanya adalah agama Shalom, yaitu Islam, agama damai sejahtera. Masih ada satu lagi. Yang ketiga adalah Bang Jumba itu kena azab Allah karena tidak mengakui Paulus, bahkan menista Paulus, sebagaimana diterangkan di surat Yasin. Katanya ada Paulus di sana. Wow. Asap bang, bukan azab, asap tadi. Iya udah. Ya sama aja. Di dalam Al-Quranul Karim itu tidak ada kemudian disebutkan nama Paulus. Itu hanya tafsir. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan sama saja bagi mereka apakah engkau beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Innama tunziru man ittaba dzikra wa hasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, meskipun mereka tidak melihat Allah. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Lalu kemudian Nabi Isa diceritakan mengutus. Makanya dikatakan perumpamaan. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah isja'ahal mursalun. Dan buatlah satu perumpamaan bagi mereka. Buatlah satu perumpamaan bagi mereka. Hanya umpama, hanya semisal. Yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Ini hanya sebuah perumpamaan, coy. Is arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan. Ini hanya perumpamaan. Lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga.
Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzal rahmana min syai'in antum illa takzibun. Mereka penduduk negeri itu menjawab, kamu ini hanya manusia seperti kami, dan Allah Maha Pengasih tidak menurunkan suatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka berkata, utusan-utusan ini berkata, sesungguhnya Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepadamu. Wa ma alaina illal balagul mubin. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Apa perintah Allah kemudian itu dengan jelas? Mereka kemudian menjawab, orang-orang kafir, kalau inna tatayyarna bikum la illam tantahu walan lanarjumannakum wa la yasmannakum minna azabun alim. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu dan kamu pasti akan merasakan siksa yang pedih dari kami. Qalu ta'irukum ma'akum. Mereka kemudian utusan-utusan ini berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Nah, jadi utusan ini datang kemudian mengajarkan bahwa sembahlah Allah, wa ma liyana a'budul lati fatarani wa ilaihi turja'un. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Apakah Bapak Paulus mengajarkan itu? Hanya menyembah kepada Allah? Saya rasa Bapak Paulus tidak mengajarkan itu. Karena ternyata orang Kristen mengaku sebagai pengikut Paulus dan faktanya mereka menyembah anak Maria. Berarti tafsiran ini itu hanya sebatas tafsiran dan itu hanya sebagai perumpamaan saja, di mana Allah mengutus beberapa nabi dan rasul kepada Bani Israel. Bisa jadi yang dimaksud di situ Nabi Musa, bisa jadi yang dimaksud itu Nabi Daud, bisa jadi yang dimaksud itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Bisa jadi tiga utusan ini diutus kepada mereka yang menyeru untuk menyembah hanya kepada Allah. Itu hanya tafsiran dan itu hanya perumpamaan, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Apalagi ya penafsir itu sendiri mengatakan bahwa Paulus itu adalah pendurhaka dan hanya dianggap binatang yang dibakar di dalam api neraka. Tak ada kebenaran yang bisa didatangkan oleh Paulus versi Kristen. Dan kalaupun itu dipaksakan bahwa itu adalah Paulus, berarti Paulus yang dimaksud Al-Quran itu adalah Paulus yang menyembah kepada Allah dan mendudukkan Nabi Isa sebagai Rasulullah. Selesai. Demikian. Mantap dijawab ketiga item itu ya. Bang Niko ini mau mengkanter ini atau mau ngambil topik baru lagi, silakan. Jangan tidur bro. Jangan-jangan dia nggak dengar nih pertanyaannya nih. Tapi sebenarnya sih Ya. Bang Niko izin dulu Bang Niko. Izinkan boleh nggak sekiranya Bang Juma bertanya satu? Iya. Ya, oke, makasih. Silakan Bang Juma lagi. Siapa nama bapaknya Paulus kalau Paulus ini memang benar-benar Bani Israel? Silakan. Tidak ada itu Bang, tidak tertulis dari kitab. Kalau nama bapaknya setan siapa? Bapaknya setan juga tidak tertulis sih. Berarti sama dengan Paulus. Ente menyembah oknum manusia bernama Yesus dan ente tidak sadari itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati Anda itu ada penyakit sehingga Anda tidak bisa membedakan antara utusan Tuhan dengan utusan setan. Anda tidak bisa membedakan antara Tuhan dan ciptaan Tuhan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Kayak gitu ya Ustaz Ya, Yusuf. tapi kan di Al-Quran Abang kan Paulus itu dihormati Allah jo. Tidak ada di dalam Al-Quran Paulus itu. Di mana di Al-Quran nama Paulus itu nggak ada. Yang kubacakan panjang lebar itu adalah surah Yasin yang terkait dengan tafsir. Itu tafsir bung, bukan isi Quran. Siapapun bisa nafsir. Saya juga bisa menafsirkan bahwa di situ bisa jadi itu tukul, bisa. Tapi itu landasan pijakannya bukan firman Allah. Itu hanya perkataan orang yang ahli hadits atau ahli fikih.
Tidak bisa kemudian dijadikan sebagai dasar pijakan untuk mengatakan itu mutlak benar, karena itu hanya tafsir. Karena di surah Yasin itu 13, 14 itu ada Yohanes, ada ya. Itu tafsir saudaraku, dan itu hanya perumpamaan. Wadrib lahum masalah, semisal perumpamaan, hanya contoh. Gini Itu aja deh. Iya, Bang silakan. Juma, di original teksnya memang ada nama itu disebut. Ndek Nara, Oke, udah terjawab ya bro? Ya. Ya, pertanyaan selanjutnya, kalau kita sering dengar ya di Ntar dulu bro, kamu Ya. kok nggak menjawab si pertanyaan Bang Juma satu aja? yang tadi ya. Mm-mm. Ya, kalau bapak rohaninya sih ada. Bapak rohaninya Paulus. Siapa? Siapa namanya? Aduh, sudah lupa lagi. Pak Lamsen. Kandoleng. Itu si gurunya itu, si Rabi itu. Siapa? Gamaliel. Ya, Gamaliel. Dia kan murtad dari sana, Itu bapak rohaninya. tapi dia murtad. Dia meninggalkan ajaran Gamaliel dan mengatakan ajaran Gamaliel itu adalah kotoran. Bukan dia murtad, dia kan bertobat itu. Dia murtad, makanya dia menjadikan dirinya sebagai pengajar terhadap orang-orang non-Yahudi. Ibrani 6 nomor 1, mari kita meninggalkan hukum Taurat menuju kepada hukum baru. Galatia 1 16 17, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Gak ada perlawanan Bang Juma? Apa dibiarkan dia bertanya lagi? Boleh. Iya, silakan Pak Niko. Ya, seringkali diucapkan bahwa orang-orang Nasrani atau Kristen itu sering menghujat ajaran Islam. Tetapi ketika saya sering dengar ya percakapan dari seperti Bang Suma, ada juga di ayat-ayat Quran bahwa Quran itu juga sering menyebut bahwa Allah itu tidak tahu keturunan Abraham. Bahwa Allah itu juga halalkan hasil curian ya, menyuruh berzina. Allah SWT juga. Nah, ini karena yang menghidupkan Al-Quran itu sendiri Bang kepada Allah SWT. Mana ayatnya? Jangan Itu gacor kalau tidak doang. salah ada di surat 4, surat 8, surat 19 itu ada itu. Sampai surat 16 juga ada. Coba dibaca. Allah menghalalkan mencuri, di mana ayatnya? Ada di surat 8 itu ayat 6. Ya, dibaca. Ya, saya tidak ada Al-Quran Bang. Al-Anfal, surah Al-Anfal. Coba di Itu- mana dia itu Allah bagaimana, menyuruh Bang? mencuri? يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. Mereka membantahmu wahai Nabi Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu. Ini perang Badar ya Bang Juma ya? Di mana ada mencuri di situ? Iya, perang Badar. Bang. Perang Badar ini bro. Mencurinya Di di mana ada Bang? mencuri di situ? Yang di surat 48 itu ayat 20. Oke. Surah 48:20 ya. Ya, Kita silakan cek. akhi. Ini asal mangap kadang orang. Al-Fat Pak deh. Ya, ayat berapa? 20. 20. Coba. Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil, maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu, dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin. Ini rampasan perang, kok dibilang mencuri?
Ini sama seperti yang tertulis di dalam kitab Bilangan 31 ayat 17 sampai 40. Bahkan di situ Tuhanmu minta jatah cewek 32 orang. Baca baik-baik. Peta Ini nggak perawan. ada kata mencuri itu. Jadi next bro, kalau mau bertanya itu lebih bertanya, jangan berstatement, nggak enak didengar gitu loh. Iya. Kalau mau menuduh itu ayatnya tepat. Contoh saya mengatakan Tuhan Kristen tuh kayak sutradara film porno. Mana ayatnya? 2 Samuel 12 ayat 11 12. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Ini Tuhan apa sutradara film porno? Kau akan mengadakan adegan seks di tempat umum? Itu Tuhan apa sutradara film porn? Kau mau mengadakan adegan prot-prot di tempat umum? Gitu dong, ayat jelas. Ini nggak ada kata mencuri di situ. Itu rampasan perang. Memang di dalam perang itu dibolehkan mengambil rampasan perang. Contohnya di dalam kitab Bilangan 31 ayat 17 sampai 40. Bahkan Tuhanmu mendapat jatah cewek 32 orang yang perawan. Baca baik-baik. Ini Tuhan apa sih? Cewek kok minta dia? Minta cewek perawan 32 orang? Bang Niko, mental masih aman? Jangan apa-apa. Biar ntar dulu ya, tadi izin dulu. Oh, ini pada Bang Juma ini loh, mereka ini sebenarnya mau sangat membenci Allah, sangat menista Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bang Juma pada kenapa masih mereka mempergunakan kata itu? Kalau mestinya konsisten gitu loh. Bang Juma silakan dijelaskan. Jadi gini, yang tadi yang saya katakan, iblis ini kan membangkang untuk bersujud menghormat kepada Adam. Tapi iblis masih mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Iblis masih mengakui itu. Tapi kalau kita berbicara mengenai saudara-saudara kita Kristen, mereka ini sudah tidak mengakui Allah, bahwa Allah itu adalah Tuhan, tidak mengakui. Berarti apa yang diterangkan oleh Al-Quran bahwa orang kafir ini lebih jahat daripada iblis, itu betul. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir ini lebih buruk, lebih hina, lebih rendah daripada seluruh makhluk. Iblis itu makhluk. Ada yang lebih rendah dari iblis, yaitu orang-orang kafir. Karena orang kafir itu masih diberi ruang untuk bertobat. Orang kafir diberi akal. Orang kafir masih bisa berinteraksi dengan orang-orang soleh. Mereka masih bisa berdialog dengan orang saleh. Mereka bisa interaksi dan sebagainya. Sedangkan iblis tidak ada ruang bagi mereka untuk bertaubat. Orang-orang kafir bisa, tapi mereka tidak bertaubat. Mereka malah semakin jadi-jadi keburukannya dan keingkarannya kepada Allah. Makanya Al-Quran mengatakan bahwasanya iblis itu golongan daripada orang-orang kafir. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Iblis selesai tugasnya untuk menyesatkan, dan iblis setelah itu menggunakan orang-orang kafir untuk menyesatkan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Iblisnya istirahat, lalu kemudian dilanjutkan oleh orang kafir. Tugas iblis itu untuk menggiring manusia kepada neraka. Ini yang mereka sedang lakukan sekarang. Wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira. Adalah orang kafir itu adalah penolong-penolong setan. Jadi setan ini masih ditolong lagi. Yang menolong adalah kafir, yang ditolong adalah setan. Setan menginginkan kemudian masuk ke neraka dengan mengajak semua keturunan Adam, dan yang melakukan pertolongan atau yang membantu setan menjalankan misi itu adalah orang-orang kafir. Wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir adalah pembantu-pembantu setan di dalam menyesatkan manusia. Setan tidak sanggup sendiri, maka dia butuh saudara. Saudaranya adalah orang kafir. Makanya kalau kita
mengajak orang masuk Islam, kita ajak mereka bersusah-susah. Nanti ente masuk Islam susah, tidur susah, makan susah. Kenapa? Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada sedekah, dan bla 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 bla. Mereka kita ajak susah. Sedangkan kalau iblis itu selalu mengajak yang enak-enak. Udahlah, makan aja lah itu. Enggak kok, malah kalau kau makan umurmu sangat panjang, kau tidak akan mati. Apa yang diharamkan oleh Allah jadi halal. Tidak ada yang haram bagiku, tidak ada, semua boleh. Iblis itu begitu. Nggak usah ibadah. Galatia 5 nomor 2. Tidak ada lagi ibadah-ibadah, nggak ada lagi menyembah Tuhan, nggak ada lagi menyembah Tuhan. 1 Yohanes 2 nomor 1. Apabila kamu berdosa, enggak usah khawatir. Ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Jangan khawatir. Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Udah, bilang aja Yesus itu adalah Tuhan. Selesai perkara, Anda akan diselamatkan. Iblis itu selalu menjanjikan yang enak. Nggak pernah itu iblis menjanjikan yang berat-berat, enggak. Iblis itu, lo menyembah Yesus, besok hari kau mati, nggak ada kuburan, langsung ke surga. Nggak ada. Kamu itu tidak ada. Kamu itu anak-anak Tuhan. Nggak mungkin kalian itu masuk neraka. Beda dengan Islam. Mereka itu masih hamba Tuhan. Kalian itu anak Tuhan. Antara hamba Tuhan dengan anak Tuhan itu beda. Itu iblis. Cara kerjanya iblis itu kayak gitu. Makanya ente cuman ongkang-ongkang kaki sekali seminggu, pergi disko di gereja, kamu akan diselamatkan. Nggak disko pun nggak apa-apa. Jangan kau lihat mereka itu, coba lihat. Subuh mereka ke masjid, sore mereka ke masjid, siang-siang ke masjid, sore-sore ke masjid, maghrib ke masjid, malam ke masjid, subuh ke masjid. Ngapain kayak gitu? Kalau kalian ikut enak, sekali aja seminggu cuman mose ketak tubuh, kiri kanan, mundur belakang, salto ke belakang, salto ke depan. Itu aja terus kerjamu. Mati pun kalian sudah dihias pengantin. Kenapa? Yesus mempelai pria, kalian mempelai wanita. Ke surga kawin sama Tuhan. Itu setan, cara kerjanya itu kayak gitu. Makanya mereka mengambil kata Allah bukan untuk menyembah Allah, tapi untuk menghina Allah. Makanya dalam kitab mereka, coba perhatikan, tidak ada Allah selain Tuhan. Itu penghinaan itu. Tidak ada Allah selain Tuhan. Itu bertaburan di dalam kitab mereka. Baca Markus 1 nomor 1. Apa yang dikatakan? Inilah Yesus Kristus, anak Allah. Anak Allah katanya. Padahal Yesus sendiri mengaku sebagai anak manusia. Yesus mengaku sebagai anak manusia. Bible, ajaran Kristen, Yesus itu anak Allah. Kenapa disebut anak Allah? Karena mereka menyembunyikan identitas hasil curian dari Al-Quran. Apa itu? Allah. Jadi gitu Bang Handi, mereka mengambil kata Allah itu hanya untuk dipakai untuk menghina Islam, menghina Allah, menghina agama para nabi. Bukan tujuannya untuk baik-baik, tidak. Itu tujuannya untuk menghina Allah. Demikian. Bukan ini kerjaan, sebentar tikungan, saya moderator hargai dulu. Bentar, bukan ini kerjaan iblis yang nyata, coba. Al-Quran mengatakan minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi pembisik menuju kepada kejahatan itu dua golongan. Ada golongan jin, ada golongan manusia. Dari golongan jin disebut setan, dari golongan manusia disebut kafir. Orang kafir tidak akan senang sebelum kita ikut sama mereka ke dalam neraka. Gak akan senang. Apapun mereka akan lakukan Bang Handi. Bisa kitabnya dirubah menjadi Alkitab. Kemudian pengajar-pengajar mereka, tokoh-tokoh mereka disebut nabi dan rasul. Lalu kemudian Tuhan yang mereka sembah mereka sebut dengan sebutan Allah. Itu apapun mereka lakukan tuh. Nanti ujung-ujungnya ada lagi juga tuh. Sangat tidak menutup kemungkinan Ortodoks masuk ke Indonesia, mereka juga azan. Azan juga nanti mereka itu. Ortodoks itu sudah mulai melakukan ibadah seperti Islam. Wudu, habis itu salat. Bapak yang di surga, dimuliakanlah namamu. Bapak besar. Apanya yang besar? Besar lututnya, tumitnya, atau apanya? Kayak gitu caranya Bang Handi. Semua upaya akan dilakukan. Kenapa? Wa kanal kafiru ala rabbihi saira. Mereka adalah pahlawan setan. Setan butuh pahlawan. Pahlawannya adalah orang-orang kafir.
Makanya yang berinteraksi ke kita ke lorong-lorong, ke tu rumah, pak. Selamat siang. Ya, siang Pak. Dari mana Pak? Kami dari anak Tuhan ingin memperkenalkan kemudian kemuliaan Bapak yang ada di surga. Kami di sini datang untuk mengajarkan, memperkenalkan putranya yang pernah datang ke dunia. Mati di atas tiang untuk keselamatan kita semua. Boleh kami masuk? Tuh cara-cara mereka kita. Boleh kami masuk? Nah gitu Bang Andi. Silakan. Jadi kesimpulannya adalah Mirip sekali. sebentar benar Rama. Kesimpulannya adalah iblis yang nyata ini begitu memakai istilah-istilah Islam disalahgunakan, kerjanya 24 jam, tapi api juga kerjanya 24 jam Banyuma, tenang aja. Masya Benar. Allah. Apalagi ditambah lagi satu pasukan adinda saya Ustadz Farid, Ustadz gaulnya Sulawesi Selatan. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini Allahu Akbar. Ustadz muda, Ustadz gaul yang digemari, kemudian anak-anak gaulnya Makassar. Jadi saudara-saudara yang ada di kota Makassar dan sekitarnya, kalau ada yang mau bikin kegiatan dakwah, undang beliau. Farid Wajeni, Wakil Bupati Maros. Ini dia. Subhanallah. Ada wakil bupati di sini. Juma, kamu sadar Dulu nggak, Em? tikungan. Aku tadi terlalu apa ya? Terlalu keras ya. Wah, parah ini. Kalau gitu kita sambut dulu ya. Ustaz Farid, assalamualaikum Ustaz. Waduh, mabele kapang. Iya, noleh kapang manu kopi kan. Waalaikumsalam. Nah tuh, Masya Gimana Allah. kabar adinda aku di sana di Makassar? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang. Masya Allah. Ini lagi Juma. menuju Wajo Bang. Wih, ke wajon. Hati-hati dan tempe katanya naik airnya itu. Hati-hati Ki. Nah ini kita mau Islamkan orang di sana 3 orang ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Jangan lupa singgah nanti makan ikan cambang Oh siap Bang. Siap. dengan Boleh, cawiwi di sidrap. Boleh cepi itu namanya. Oh, boleh cepi ya. Ah. Sorry. Banyak. Halo, selamat malam Juma. Ntar dulu, brother. Gua dengar Sabar lu ya. ada di sini tikungan. Niko ini belum kelar urusannya. Niko dulu, nanti kalau Niko udah selesai baru lu. Ya Niko lagi, silakan Niko. Tanggapi atau mau? Dinda Farid Terima lanjut ya, kasih Dek. Bang Suma. Iya, Menurutku Bang Suma ini sudah salah persepsi ya mengenai Alkitab dan orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani. Karena menurut saya kalau dalam hadis Muslim itu 4936 di sana Iya. dibilang begini. Demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Dan setelah itu, Allah akan menggantikan dengan umat yang berbuat dosa, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah. Jadi, Bang Subang ini sudah ditandai oleh Allah sebagai umat yang terus berbuat dosa. Mengapa? Karena salah persepsi mengenai Kristen, mengenai Alkitab, salah mengutarakan atau keliru lah dalam artian ini, dalam hal untuk menjelaskan. Karena orang Kristen sendiri tidak pernah menghujat Allah, tidak pernah menghujat nabi-nabi junjungan Nabi Islam, ya, atau tidak pernah menghujat Islam lah. Di Alkitab itu kan hanya berbicara tentang kehidupan Kristen saja, tidak pernah senggol lah itu tentang hal-hal Muslim. Jadi sesuai dengan hadis Muslim ini, Bang Suma ini sudah ditandai Tuhan Allah itu untuk berdosa terus sampai akhirat, Bang. Karena memang sudah tercatat begitu, Bang. Pertanyaannya, Jadi abang harus berubah. Pertanyaannya, hadis Muslim ini untuk siapa? oke, stop ya. Baik. Ini Anda ini dia terjemahin dulu, berstatement dulu. Kenapa ya? Nggak apa-apa lah Pak Jawa ya. Kita bijak lah ya. Oke. Iya. Ya. Jadi Kristen itu, andai saja mereka menggunakan original teks, maka Kristen di Indonesia tidak akan pernah menggunakan kata Alkitab, tidak pernah menggunakan kata Injil, tidak pernah menggunakan kata salib, tidak pernah menggunakan kata syafaat, tidak pernah menggunakan kata Allah, dan bla 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 bla. Kenapa kemudian Kristen ini tidak berani menggunakan original teksnya?
Karena kalau Kristen menggunakan original teks dua kitab, kitab Tanakh, Taurat, Nevi'im, Ketubim, maka mereka akan ketahuan bahwa mereka ternyata pencuri kitabnya Yahudi. Karena mereka bukan Bani Yakub. Sedangkan di dalam kitab Tanakh, dalam hal ini Torah, Ulangan 33 nomor 4, di situ jelas tertulis bahwa kitab Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Mazmur 147 nomor 19 sampai nomor 20. Firman Tuhan diberikan kepada Yakub dan aturan-aturannya diberikan kepada Bani Israel dan tidak berlaku dan tidak diberikan kepada bangsa lain. Ditanya apa, jawabannya apa. Sabar. Inilah rumah. Sabar. Dari tadi gue ingatkan kau ya, aku belum persilatkan kau ngomong, gue kick lah kau. Sabar. Cara saya terapi pasien itu memang kayak gitu ya. Karena sasaran saya bukan kepada yang bertanya. Sasaran saya itu yang ada di bawah. Kemudian, kalau orang Kristen ini mempertahankan original teks perjanjian baru, maka akan ketahuan bahwa Kristen ini melakukan Natal, Kristen ini memperingati kemudian akhir tahun, Kristen ini kemudian ibadahnya Minggu, karena ternyata memang Kristen ini adalah pelanjut aliran kepercayaan penyembahan kepada dewa Zeus yang berpunya anak kemudian, lalu punya keturunan, lalu punya cicit, cucut, dewa Horus, Attis dan seterusnya. Kalau dia mempertahankan itu original teks kitab mereka, perjanjian lama dipertahankan maka ketahuan curian dari Yahudi, perjanjian baru dipertahankan maka ketahuan kemudian bahwa agamanya ternyata agama pagan. Maka agama Kristen itu harus kemudian menggunakan istilah-istilah Islam dan istilah-istilah Yahudi. Makanya kalau berbicara mengenai perjanjian lama, yang mereka singgung adalah Tuhannya Yahudi. Kalau berbicara mengenai perjanjian baru, maka yang mereka singgung khususnya di Indonesia, Tuhan mereka sebut dengan sebutan Allah. Kita lihat Markus 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Kenapa nggak berani menyebut di situ anak Theos? Theos bahasa Yunani, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya apa? Dewa. Berarti Yesus anak dewa, bukan anak Elohim, bukan anak Eloa, bukan anak Yotevampe, bukan anak Allah, tetapi anak dewa. Itu baru betul. Itu baru betul. Jadi kalau Anda mengatakan Islam menghina atau saya menghina atau Al-Quran menghina, itu tak ada. Yang ada agama Kristen menerjemahkan kitabnya dalam bahasa Indonesia dan menggunakan istilah Islam, itu tujuannya dua: menghina dan memurtadkan Islam awam. Kalau Anda mengatakan kitab Anda tidak menghina Islam, memang tidak. Secara langsung memang tidak. Kenapa? Karena kitab Anda itu tidak berbicara mengenai Islam. Itu yang perlu Anda pahami. Ya, kalau Al-Quran berbicara tentang kitab saudara, Al-Quran bercerita tentang agama saudara, Al-Quran bercerita tentang Tuhan yang Anda sembah. Wajar kalau umat Islam siang malam bercerita tentang Kristen, karena Al-Quran membahas tentang kekristenan. Tapi kitabnya orang Kristen tidak membahas tentang Islam. Gitu bang. Layaknya Orde Baru bercerita Orde Lama, Orde Lama tidak bercerita tentang Orde Baru. Begitu juga Orde Baru tidak bercerita reformasi. Reformasi yang bercerita Orde Lama dan Orde Baru, itu baru betul. Al-Quran yang menceritakan tentang perjanjian baru dan perjanjian lama, itu baru tepat. Silakan. Silakan Bro Niko. Iya. Terima kasih. Tapi gini loh Bro Niko, sebelum lanjut next ya, kalau bisa jangan berstatement, nanti di-kick balik oleh Bang Juma. Kalau bisa bertanya aja, jangan berstatement gitu loh ya. Oke, lanjut. Iya, tadi Bang Suma sudah menyampaikan tentang bahwa Kristen itu diambil dari kata, harus original teksnya ya, dari Theos, dan harus menyembah Zeus. Diartikan kalau di Indonesia itu dewa.
Tapi kalau menurut cerita orang-orang Arabian ya, Arab itu, mereka kan juga selain menyembah dewa mereka, mereka itu sebenarnya menyembah Tuhan mereka, dan di sampingnya itu ada dewa Hubal namanya. Nah, dewa Hubal ini dewa yang tertinggi ya di Arab, dewa yang tertinggi di Arab. Makanya mereka itu mengatakan bahwa dewa itu adalah dewa kesuburan atau dewa bintang dan dewa bulan. Dewa yang memberikan kesuburan. Nah, ingin saya tanyakan di sini, apakah ini ada kaitan dengan mohon maaf ya, ada kaitan dengan masjid? Karena kan di masjid itu kan ditaruh bentuk bulan dan bintang. Apakah itu ada hubungan dengan dewa yang disembah oleh orang-orang Quraisy, yang mereka menyembah dewa bintang dan bulan? Nanti Bang Suma bisa jelaskan itu. Ya, itu aja dulu, satu aja dulu pertanyaan, biar nggak terlalu banyak ya. Oke, silakan Pak Jama. Baik. Jadi kalau berbicara mengenai kata Allah, sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan Allah, orang-orang Quraisy yang konon keturunan dari anak kedua Nabi Abraham alaihi salam, Kedar, yang diterangkan dalam Bible, itu mereka sudah diperkenalkan oleh nenek moyang mereka, Nabi Abraham, Nabi Ismail. Mereka sudah diajarkan bahwa Tuhan itu namanya Allah. Nah, makanya di Al-Quran ketika ditanya oleh mereka, ditanya oleh orang-orang yang ada pada masa itu, baik itu Rasulullah bertanya kepada mereka tentang sembahan mereka, Allah sudah menceritakan dalam Al-Quran. Dalam surah As-Zumar ayat 3, di situ sudah diterangkan dengan sangat jelas. Ala lillahid dinul khalis walladzina takhazu min zun auliya ma na'buduhum illa liyuqarribu. Jadi di ayat itu diterangkan kemudian oleh Allah, ingatlah hai manusia, hanya milik Allah agama yang murni dari kesyirikan. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain daripada Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka mengambil patung, mereka mengambil batu, mereka mengambil benda, mereka mengambil dewa-dewa atau berhala-berhala, itu tidak mereka imani bahwa itulah Tuhan. Mereka tidak imani itu Tuhan, tidak. Mereka hanya menjadikan itu sebagai alat mediasi untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mereka mengenal bahwa Tuhan yang sebenarnya itu adalah Allah. Mereka tidak menjadikan bahwa berhala-berhala itu adalah Tuhannya. Mereka hanya menjadikan itu mediasi, media, alat untuk sampai kepada Allah. Sama seperti kemudian orang Kristen menjadikan kemudian patung Yesus itu sebagai media untuk sampai kepada Yesus, sebagai simbol saja. Orang-orang Quraisy tahu itu. Maka Rasulullah Muhammad SAW menghancurkan semua media yang mereka gunakan, yang mereka ibadahi, yang mereka sembah selain daripada Allah. Meskipun mereka mengatakan ini bukan pencipta, yang menciptakan itu namanya Allah. Innallaha la yahdi man huwa kazibun kafar. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta atau orang yang sangat ingkar. Nah, oleh karena itulah kemudian di dalam Al-Quran juga dalam surah As-Zukhruf ayat 87, di situ diterangkan, dan jika engkau bertanya kepada orang-orang jahil ini, orang-orang Quraisy ini, siapakah yang telah menciptakan kalian? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Jadi bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Mereka tahu yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, mereka tahu. Sebelum Rasulullah Muhammad SAW memperkenalkan Allah, orang-orang Quraisy sudah kenal nama Allah. Sudah kenal. Makanya ditanya, apakah berhalamu ini yang menciptakan kamu? Tidak. Yang menciptakan kami adalah Allah. Tapi mereka tetap aja menggunakan berhala itu.
Karena kenapa? Belum ada nabi dan rasul datang kepada mereka untuk memberikan petunjuk. Itu Bung. Seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Jadi kalau saudara tadi mengatakan bahwasanya kami umat Islam ini apa tadi pertanyaannya Bang Handi? Bulan dan bintang. Terkait dengan bulan dan bintang. Bung, sejarahnya kemudian ketika perang salib, orang-orang kafir itu menggunakan bendera dengan lambang salibnya mereka. Maka berundinglah pada saat itu bagaimana bisa kita membedakan pasukan kita dengan pasukan kafir ini. Maka mereka mengambil simbol langit, yaitu langit bulan bintang. Jadi bulan bintang itu adalah simbol agama langit, sedangkan salib itu simbol agama bumi. Maksudnya agama bumi, agama yang dibuat-buat oleh manusia yang ada di bumi. Sedangkan agama langit adalah agama yang diwahyukan dari langit. Jadi itu maksudnya. Bukan larinya ke dewa, bukan. Dewa hubal lagi. Gak ada hubungannya itu. Itu sejarahnya itu seperti itu, Bung. Itu ada dasar pijakannya kepada perang salib untuk membedakan antara pasukan Islam dan pasukan kafir adalah tentaranya menggunakan kode salib, Islamnya menggunakan simbol langit, yaitu langit itu bintang dan bulan dan bintang. Seperti itu, Bang. Nah, kalau Anda ke Sulawesi Selatan, di tempat kami ini bersama Dinda Farid, banyak gereja-gereja itu yang di atas menara gerejanya itu apa? Kamu tahu? Patung ayam. Boleh enggak saya mengatakan bahwa mereka itu menyembah ayam? Berat itu Bang, berat. Di depan Polresta Makassar, situ ada gereja di sudut. Pas menaranya itu gambar ayam, bukan gambar, patung ayam jantan di atas pas di puncak gereja. Apakah boleh saya berkata bahwa mereka menyembah manuk? Atau ada gereja, banyak gereja yang di menara gerejanya itu lambang silang, kayu silang. Ya, apakah boleh saya mengatakan bahwa mereka menyembah kayu silang? Jadi sangat awam ketika kemudian hanya lambang langit benda-benda langit itu dianggap sebagai sembahan kami. Karena coba Anda buka sekarang juga, kalau Anda punya Bible, buka Kejadian 17 nomor 7. Di situ Allah kemudian bersumpah dan mengangkat perjanjian kekal. Wahai Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu, menjadi sembahanmu, sembahan anak-anakmu, sembahan cucu-cucumu, keturunanmu secara turun-temurun. Aku akan menjadi Tuhanmu untuk selama-lamanya. Jadi tak ada yang bisa merubah, tak ada yang bisa menyisipkan masuk Tuhan baru ke dalam ajaran keturunan Abraham alaihissalam. Baik dari Nabi Ismail sampai ke keturunannya Nabi Muhammad, maupun Nabi Ishak sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, tak boleh ada yang memasukkan sembahan baru berupa manusia kah, berupa kayu kah, berupa pohon atau berupa ayam. Tak boleh. Jadi Kristen, makanya di Yahudi Kristen itu bidat, agama kufur, agama kafir. Bahkan Paulus mengatakan Kristen itu kafir. Di mana tertulis? Galatia 2 nomor 14. Orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Berarti Paulus dengan sengaja mengatakan Kristen itu kafir, karena Kristen itu adalah orang-orang yang hidup tanpa bersunat. Demikian. Ini mungkin Gurunda. Ini mungkin ya Gurunda. Itu yang itu kusanya aku ya tok manuk londong sangan nato manuk londong. Yang kena sange deeng kode bintang salib, bintang dan bulan, nasanga menyembah bintang dan bulan, berarti aki anu susi teh manuk, berarti menyembah manuk. Kukuruyu Tuhan berbunyi di pagi hari. Itu bahaya, itu nggak boleh. Budaya Toraya ini. Tidak boleh kita mengatakan itu simbolnya lantas itu yang disembah. Bahaya, teman-teman kita kesinggung nanti kalau kita bilang mereka nyembah ayam. Itu hanya simbol membedakan bahwa itu simbol Islam. Ya, itu simbol pembeda. Ada satu lagi tadi Bang Coba, itu yang ini Dewa Hubal tadi.
Dewa Hubal. Iya, Dewa Hubal itu adalah memang waktu itu kalau nggak salah ya masyarakat Ya, itu masyarakat silakan, Makkah itu. silakan. Iya. Silakan. Pada zaman jahiliyah Hubal adalah salah satu dewa yang dihormati oleh penduduk Arab, Bani Quraisy, termasuk betul. Bani Quraisy sebelum Iya. agama Islam diperkenalkan. Kenalkan. Gitu. Lanjut Bang Jama. Ya udah selesai. Ya betul. Jam itu Iya, mungkin ada tambahan dari Ustadz kita, Dinda Ustadz kita, kalau misalnya ada yang ingin disampaikan terkait dengan apa yang saya uraikan, mungkin ada yang keliru, yang perlu diperbaiki, silakan Dinda. tapi kalau masih ada Dewa Hubal di Makkah sekarang ini saya bayarin 10 triliun. Memang Dewa memang Hubal benar ini, kata Bang Zuma tadi bahwasanya Masya Allah. Ya, hutan ya. itu butuh bantuan dari orang kafir. Inna syaitana lil insani adu mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Memang dia pekerjaannya itu untuk menarik manusia supaya manusia itu jatuh ke lembah mereka yang sama. Jadi itu. Dan untuk masalah simbol-simbol itu sudah dijelaskan di dalam kitabnya Asy-Syahrastani. Ketika perang salib terjadi, crusader itu menggunakan logo-logo yang bertanda salib. Maka Islam pada saat itu yang dicetuskan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, ya, sebelum mengambil alih yang namanya Palestina 1181 Masehi, itu memang sudah jauh sebelumnya lambang bulan dan bintang itu memang agama langit dari atas, dan itulah diambil simbol, dan itu kembali dikemukakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi sudah jauh sebelumnya diambil sebagai simbol. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi kembali mengemukakan itu menggunakan simbol tersebut. Dan memang masalah simbol itu tidak usah lagi diungkap-ungkapkan lah, cukup kita sudah paham, pelajari. Dan yang lain ini masalahnya kalau sudah tahu kebenarannya, ya kalau sudah tahu kebenarannya maka ucapkanlah syahadat. Itu kenapa? Karena semakin lama kau berpikir, maka kan semakin berkarat kau punya pemikiran itu. Semakin lento ulumu. Ya, daripada kau selalu berpikir Zeus, kakek merah saja itu sudah dilarang. Apalagi Zeus itu, ini wajah-wajah tukap itu tahu sekalian seperti itu ya. Tidak usah diteruskan seperti itu. Bertahan kepada kebodohan itu salah. Bagaimana kita ini bisa saling membenarkan, meluruskan. Kalau sudah tahu kebenarannya, ya sudah. Kan memang itu sudah dicatatkan. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, mereka itu tidak akan pernah senang selama kita ini tidak mengikut dengan ajarannya. Sedangkan ajarannya kan itu apa, Spanyol ya, apalagi dan Sparnyolong dan lain sebagainya. Ini sudah jelas dijelaskan seperti inilah, seperti itu. Sudah banyak di kitab-kitab, andaikan masih original itu kan sudah jelas sekali bahwa akan ada nabi yang terakhir, yaitu Ismu Ahmad. Itu sudah dijelaskan, tapi ya namanya Spanyol ya, Sparnyolong untuk mempertahankan, menjual kata-kata untuk menjanjikan orang surga supaya dia bisa kaya, itu tidak boleh. Bahkan dia bilang Ustadz juga seperti itu. Saya ini bukan mau cari hidup dari dakwah, saya ini mau menghidupkan dakwah. Kita ini developer sama dengan Bang Zuma. Nah, boleh begitu. Jadi coba kita ini bagaimana orang menghargai para ustadznya ya, ditolak tidak enak, no baik itulah dipakai untuk bersedekah, untuk buat pondok tahfiz, buat pesantren dan lain sebagainya itu. Singkat menjumpain developer. Iya, makanya kita ini kita dakwanya kita ini memang perintah, bukan pekerjaan, bukan sebagai profesi. Profesi kita ini beda. Profesi kita ini bukan cuma sebagai pendakwah saja keliling, tidak, tapi kita ini memang bagaimana supaya dakwah ini hidup. Dengan cara seperti itu kita punya usaha lain lah. Kalau Bang suruh saya, ya mungkin itu masukan saya. Mudah-mudahan segera kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita akan tuntut Allah. Masya Allah. Iya. Tapi ngomong-ngomong, jangan lupa bantu Kak Dinda. Bantu aku dong, angkat tangan mas saya BPN Maros ko dong. 10 bulan mi ko dong Iya.
Bang Farid bantu saya. Jangan sampai saya turun tangan dari Jakarta baru beres. Jangan kita turun tangan insyaallah. Selalu ya, saya Pak. ingatkan saudaraku Bang Lukman supaya senantiasa mengingat bahwa ini dan nanti kita arahkan terus, kita berjuang terus ini dan semoga dilancarkan semua. Karena saya baru aktif ini sudah pendekatan juga, sudah PDKT dengan Boska yang ada di Maros dan sudah dapat jalur, sudah dapat sambung tangan, insyaallah kita dimudahkan. Amin. semua. Amin. Lokasinya beliau Bang Handi dengan saya itu jaraknya berapa Dinda? Lokasi tak? Sudah sekali lempar batu itu sudah sampai. Aduh, saya berdekatan lokasi dengan beliau ini. Perumahannya dia dengan saya dekat. Kalau bagus panggil Ki Tarsan, bagus dengar Ki. Iya, enggak usah ini. Ya pertanyaannya siapa yang ikut-ikutan? Sama-sama jika apa. Beliau senior kayaknya. Oh iya tahu. Saya ini berguru sama beliau ini. Saya ini murid. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, lihat di TikToknya beliau Ustadz Gaul Makassar. Beliau terkenal di sini di Sulawesi Selatan. Anak muda gay. Nanti lebih baik kalau saya pulang, saya pertemukan dengan Dasar Latif supaya kita bisa. Beliau ini kalau nggak salah ketua dakwah. Ya, kalau Kak Dasar kemarin di masjidnya itu waktu Ramadan, dia memang minta sekali supaya saya mengisi sekali saja. Saya kan tidak punya kesempatan waktu Ramadan. Cuma karena dia minta sekali, jadi saya harus mengisi sekali sebelum berangkat ke Sorowako waktu malam Tarwih ke berapa itu ya, ke 21 kalau saya tidak salah. Memang tidak ada waktu kalau Ramadan. Karena memang Beliau darah sibuk. Nah, Kak Dasat itu kalau waktu kemarin kan sakit, jadi hampir semua jadwalnya itu salah satu karakter ustadz yang bisa gantikan Dasat itu dari Makassar memang saya. Iya betul. Memang sama cara belak-belakan juga. Pokoknya asal Lucu tahu lah, beliau. yang penting baracung lah. Kalau saya ku blokir nomornya Ustaz Dasat Latif. Sampaikan maafku ke beliau. Pak, saya juga soalnya keblokir makanya dia lewat. Gara-gara Kayaknya itu dia WA Kak. aduh, acara kantor saya itu hari ku blokir mah kalau ada suruh ku cueki Kak. Aku ya. Itulah menjadi ujiannya para orang-orang yang sudah terkenal. Ujiannya apa? Terlalu banyak orang yang mau tersambung dengannya, sehingga dia tidak bisa memanage dirinya. Dan itulah yang saya jaga-jaga. Makanya nomor saya ini terkloning ke semua HP-nya anak buahku, supaya dia bisa balas, saya juga bisa balas, dan semuanya itu harus terakomodir semua. Gercep kita. Iya betul. Padahal berapa kali mi datang diundang di kantor, ku chat mi lagi, dan balas-balas ki chatku. Jengkel ku jah, padahal baku tetek jagi lagi. Pas ketemu, Alinda. Pas giliran lewat HP dicuekin ku blokir ku. Begitu lah kalau alumni pesantren. Aduh, maaf Ustaz. Iya, Maaf Ustaz Dasar Latif. Maaf. Ini curhat-curhat biasa. Kan dia pegang akunya itu kan dah. Pentasan kalau saya ketemu akrabnya minta ampun, giliran di HP kok kayak mana ini? Si Bukan dia kali. pegang. Oh, Tidak tahu main TikTok, tidak tahu main IG, tidak. Karena ada adminnya itu. oh, ketemu Pak Pai nanti. Kusuri minta maaf. Oke Pak Lek, kita kembali ke Tank Top. Iya Dinda, makasih ya. Iya. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Kembali kita cek akalnya Niko ya. Iya. Apakah tadi kan saya bilang dia cek akal ini masih kosong, apakah sekarang sudah berisi? Silakan Pak Niko. Ya Bang Sumah, terima kasih atas penjelasan. Iya, sama-sama Ya, Pak. iya mengenai tadi yang sudah Bang Suma katakan tadi ya, memang di gereja itu ada itu tadi manuk ya. Iya. Ketawa-ketawa. Ya manuk itulah yang membuat Petrus itu bertobat ya, karena dia ditegur oleh ayam itu. Buset. Makanya mereka takut. Jadi Iya, enggak iya. apa Bang Suma. Siap. Mengenai sedikit tak usah dijelaskan sih ini Bang Suma, karena saya sempat ingin apa tadi katakan, karena itu kan
seperti Pak Ustadz tadi katakan, tidak usah dibahas lah itu simbol-simbol itu. Tapi menurut pemahaman saya, kalau itu dewa bulan dan bintang itu katanya itu dewa perang dan dewa seks katanya. Jadi Kata siapa itu dulu ya? Kata siapa? Biarin aja Bang Handit. Toh dia nggak nyembah dewa bulan. Saya baca sih. Ya menyembahnya saja. Itu dewanya orang. Agak sedikit apa ya? Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Iya. Ini terakhir lah. Ya, bagaimana dengan Nabi junjungan Muhammad mengatakan bahwa nafas hidupku itu, kalau tidak salah ini ya, ada di dalam tangan Isa Al-Masih putra Maryam. Wih, mati ya. Mana itu? Itu ada di Mutiara Hadis 152. Iya. Saya tanya dulu adik saya ini. Dinda ada hadis mutiara hadis. Ya inilah kalau tidak tahu membedakan mana hadis sahih, mana hadis sahih. Jadi begini, dalam Islam itu sendiri banyak buku-buku yang diterbitkan oleh kalangan-kalangan Syiah yang memaksakan supaya Islam memahami, padahal itu adalah kalangan golongan Syiah. Jadi kalau masalah seperti itu dikatakan, jadi perlu dibedakan mana orang yang belajar tentang ilmu hikmah, banyak belajar tentang ilmu syariat. Dalam Islam ada juga memang golongan mereka itu bukan Islam, namanya Syiah, itu golongan yang menyimpang. Jadi itu yang perlu kita pahami dalam agama Islam itu sendiri. Ya, untuk lebih memahaminya, Bang Niko masuklah Islam, ucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau Muslim sih saya suka Bang. Ntar dulu saya baca dulu beritanya itu ya. Ini sudah viral memang ya. Izin Bang Nyoba ya. Ini ya. Belakang ini di media sosial viral sebuah hadis yang dinilai kontradiksi dengan Al-Quran dan hadis lainnya. Secara terminologi hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Hadisnya berbunyi begini. Muhammad, nafas hidupku ada di dalam Isa putra Maryam. Terus disimpulkan bahwa hadis itu maudhu, hadis itu palsu dan mengada-ngada dibuat oleh tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Ini beritanya sudah ada di Tribun, udah banyak gitu. Anda boleh buka internet. Itu penjelasannya. Kenapa ya Bang Joma orang suka bikin-bikin hadis ya? Saya juga nanti bikin ya hadis riwayat Sulkifli Abbas. Bang Nua, pertanyaanku kenapa ya sudah 2 jam ini Bang Niko cek akal belum berisi-berisi nih. Udah mulai. Udah mulai ya saudara kita ini. Oh gitu ya Bang. Mungkin dia maksud mutiara itu air matanya Putri Duyung. Oke, lanjut Bang. Ada lagi yang hadis Maryam itu lucu juga itu hadis Maryam. Yang buat hadis itu udah memeluk Islam Bang Joma. Ya lawan saya debat juga sama Ahi Sugi. Iya. Adminnya ini Isa dan Islam Alisina. Bukan Alisina. Bukan Alisina. Ini Isa dan Islam. Iya Akhi, yang lawan kita kemarin di Facebook juga tidur mungkin beliau. Yang orang Kalimantan itu loh. Betul. Yang dia udah ditangkap di penjara 2 tahun. Ya, temannya Dula di Samarinda. Terus perguruan semua itu. Kalau si bulu ketek ini memang nggak sempat di penjara sih, nggak tahu kenapa dia bertobat. Iya, bulu ketek nama akunnya itu. Jangan-jangan Bang Niko lagi nangis keluar mutiara. Putri Duyung kali ya. Ya, jangan begitu. Yang namanya hidayah itu tidak ada yang bisa tahu. Selama saudara-saudara kita Kristen ini tidak menghina, tidak menghujat, ya kita, kewajiban kita itu adalah menyeru, menyampaikan. Setuju. Iya. Mau urusan hidayah itu kita kembalikan kepada Allah. Lain cerita kalau mereka naik ke sini menghujat, menista, merendahkan, ya baru kita kasih seleding gunting. Ya, tapi kalau mereka bertanya Islam dengan baik, nggak apa-apa, kita bimbing mereka.
Ya itu intinya adalah bahwa Niko ini kita apresiasi. Kalaupun statementnya ada yang agak nyeleneh-nyeleneh ya oke lah, kita bisa luruskan kok. Sepanjang kondusif, saling menghormati satu sama lain. Ya kita apresiasi lah Bang Niko. Karena kita butuh orang seperti ini untuk diskusi, untuk menghindari monolog. Betul ya Bang Nyoba ya? Benar. Gitu. Bang Niko ada lagi yang mau ditanyain? Iya, dua terakhir ya. Ini saya tidak mengerti ini di dalam surat itu mengatakan bahwa Allah itu telah perintahkan kepada Bani Israel untuk menduduki tanah Palestina, Bang, untuk melawan orang-orang yang ada di dalam. Ini apakah benar Allah yang kasih itu daerah itu ke Israel, ke Palestina, ke Bani Israel? Silakan Yang kedua, Dinda Farid. Yang kedua ada juga Malam ini kerjaan antum berat. Sohi ini apa tidak ini? Satu-satu Bahwa dulu. Yahudi dan Nasrani. Satu-satu. Oh iya. Ya, Biar enggak numpuk ya. Baik, yang diperintahkan itu adalah orang Bani Israel yang bukan orang munafik. Tapi apa kata Bani Israel pada saat itu? Kamulah dulu Musa masuk ke sana untuk mengalahkannya. Ya, untuk melawannya. Bukankah itu kalimat orang munafik bersama dengan Tuhanmu? Jadi bayangkan Pak, saking membangkangnya orang-orang munafik ini di kalangan Bani Israel, dia suruh si Musa, Nabi Musa ini untuk dengan Tuhannya untuk mengalahkan orang yang ada di dalam Palestina pada saat itu. Nah, itu. Jadi bukan orang beriman yang dimaksud di situ. Bukan orang beriman yang ada di tengah-tengah Bani Israel yang masuk, yang dimaksudkan itu adalah orang-orang beriman, bukan orang munafik. Orang tadi di sana yang bersembunyi di bawah perlindungan kubah besi itu, bukan yang hanya membunuh anak kecil, bukan yang hanya membunuh ibu-ibu hamil, bukan orang-orang yang baik dia bunuh, bukan. Tapi mereka itu yang dijanjikan adalah orang-orang beriman dari Bani Israel, bukan orang-orang munafik seperti mereka sekarang yang ada di sana. Brother. Oh. Kalau mau disanggang silakan, kalau mau pertanyaan kedua ya silakan. Iya. Yang kedua Bang, tolong jelaskan kalau bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani ini kayaknya dipakai oleh Tuhan untuk menanggung dosa dari umat Islam. Apakah ini ajaran penebusan dosa dari Islam atau bagaimana caranya? Iya, jadi Dinda Farid bisa? Masih ada waktu? Sudah lintas agama kayaknya ini. Iya. Jadi gini, orang-orang kafir itu memang sudah ditentukan di neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Jadi orang-orang Kristen, orang-orang kafir itu jelas sudah ditentukan mereka itu di neraka. Nah, adapun hadits itu kemudian itu menerangkan seperti misalnya di dalam surah ini di At-Taghabun ya ayat 9 bahwa kami umat Islam meskipun itu ada dosa tapi kemudian kami ini bertaubat, kami ini beriman kepada Allah, kami ini beramal soleh. Yauma yajma'ukum kata Allah, yaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan manusia, pada hari dikumpulkannya seluruh anak keturunan Adam. Kata Allah, itulah hari pengungkapan dosa-dosa. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal salihah, dan mengerjakan amalan saleh, maka niscaya Allah kemudian akan menghapus dosa-dosa, menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Nah, akibatnya kemudian maka Allah mengatakan wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Jadi orang Islam itu
ketika beriman kepada Allah, melakukan amalan soleh, lalu kemudian masih ada dosa, kemudian Allah hapuskan dosa-dosa itu, lalu kemudian Allah masukkan mereka ke dalam surga. Dosa-dosanya ini dihapuskan oleh Allah. Lalu Allah mengatakan, dosamu telah kuhapuskan. Biarkanlah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang-orang kafir yang mengisi neraka itu. Bukan dosanya ini diambil lalu dilimpahkan kepada orang Yahudi, bukan, tapi dihapuskan. Itu ayatnya Anda baca, At-Taghabun ayat 9. Begitu juga dalam surah Maryam ayat 60. Allah juga menyatakan hal yang sama. Kecuali orang-orang yang bertobat, kata Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Coba Anda buka ayat Maryam itu, ayat 60 kalau tidak keliru saya. Di situ diterangkan begini, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga. Mereka tidak dirugikan sedikit pun. Nah, itu dia. Jadi kalau ada kemudian orang di Islam ini meninggal dunia membawa dosa, tapi mereka kategori orang yang beriman, dan mereka kemudian orang yang beramal saleh, tetapi kemudian dia mati tidak pernah melakukan kesyirikan, mati dalam keadaan beriman, namun masih ada dosanya. Kata Allah, di hari penghimpunan kelak, orang-orang ini dikumpulkan. Mereka yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, dosa-dosanya akan kuhapuskan dan akan aku masukkan ke dalam surga. Itu bang, dosanya dihapuskan. Orang Yahudi Nasrani itu sudah di neraka dia. Orang kafir itu tempatnya di neraka. Al-Quran surah Al-Fatir ayat 36, At-Taubah ayat 68, surah Al-Baqarah ayat 39. Jelas mereka orang-orang kafir itu sudah ditetapkan di neraka. Lalu kemudian umat Islam ditetapkan sebagai pewaris surga Firdaus. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1, ayat 10, ayat 11. Itu jelas itu. Kemudian orang-orang kafir masuk ke dalam neraka, surah Al-Araf ayat 38. Orang-orang Islam masuk ke dalam surga Ar-Rahman ayat 46. Jelas itu. Jadi kita sudah punya kapling-kapling masing-masing. Islam kaplingnya di surga, Kristen kaplingnya di neraka. Itu udah pasti tuh, pasti. Kenapa? Karena Yesus pun mengatakan bahwa Kristen itu neraka. Serius bang Suma? Serius. Ada dalilnya bang? Ada. Bisa tunjukkan? Bisa. Di mana itu bang? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga? Di data nomor 23-nya Yesus mengatakan, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan di dalam Matius 13 nomor 50 akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa yang mengusir setan dengan nama Yesus? Dalam nama Yesus, keluarlah wahai roh jahat. Dalam nama Yesus. Itu hanya dilakukan oleh orang Kristen. Maka yang diusir dan dikatakan sebagai penjahat, ya orang Kristen. Makanya saya katakan, Islam dijamin surga, Kristen dijamin neraka. Masing-masing kitab kita mengatakan seperti itu. Islam di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, Ar-Rahman, Al-Mu'minun, ditegaskan Islam itu mewariskan surga. Di dalam kitab saudara justru diwariskan neraka kepada Kristen. Dan di Al-Quran Kristen pun diwariskan neraka. Al-Fatir 36, At-Taubah 68, Al-Baqarah 39, bla 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 dan seterusnya. Jadi kemana hendak Anda berpijak setelah kematian? Surga? Mana surganya Kristen? Ada dalilnya dari Yesus? Tak ada. Yang ada cuma neraka. Oh itu payah itu bang. Silakan. Masih ada bang Niko?
Ya, makasih ya untuk pemahamannya Bang Suma. Ada satu bagian riwayat itu mengatakan bahwa percakapan antara Jibril dengan junjungan Muhammad, bahwa apakah itu benar percakapan itu? Maksudnya Jibril menjelaskan bahwa Allah kok sunat, maksudnya sholat. Allah sholat, dan percakapan itu mengatakan bahwa juga memuji-muji Tuhan. Ini yang dibawa kemarin sama ini Bang Handi. Salawat. Al-Sunnah 27 ayat 2 itu. Ada yang mengatakan Rasulullah ingin menghadap, tetapi Jibril mengatakan, jangan ribut, Allah lagi sholat, lagi memohon doa. Nah, ini yang kita tidak temukan hadis sahihnya di mana ini. Ada ndak yang bisa menunjukkan saya hadis sahih terkait dengan ini? Belum pernah nemu saya itu. Kalau saya sempat baca itu di Al-Sunnah 27 itu ayat 2 atau di Al-Karim. Matimnya. Gimana ini? Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Ya. Ini dikatakan Allah lagi sholat. Mungkin maksudnya Allah lagi bersalawat kali. Kalau Allah itu lagi bersalawat, itu wajar. Allah bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Memuji. Memuji siapa? Memuji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tak masalah. Karena salawat bagi Allah untuk Rasulullah itu adalah pujian. Mana salawatnya Allah salah satunya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ya, kalau nggak salah ya. Di Al-Qalam ayat 4. Coba Bang Handi monitor. Di situ diterangkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Subhanahu wa taala kemudian memuji baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti luhur. Itu. Allah kemudian memuji beliau. Begitu juga di dalam surah Ibrahim. Ya, surah Ibrahim kalau nggak salah di ayat 40, tolong saya ditegur. Ketika kemudian Nabi Ibrahim ini lebih dulu memperkenankan doa untuk keturunannya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Nabi Ibrahim meminta doa untuk kemudian keturunannya. Dan di sini harus dipelajari dengan baik bahwa ternyata sholat dengan doa itu berbeda. Di situ satu ayat tapi merangkai dua kata, yaitu tentang kata sholawat dan juga kata doa. Jadi Allah tidak berdoa. Kalau doa ya doa. Tapi kalau dikatakan solawat, bersolawat itu kalau pada diri manusia kepada Allah berarti beribadah. Kalau solawat kepada baginda Rasulullah berarti pujian umatnya kepada beliau. Apa tujuannya? Bukan untuk Rasulullah, tapi tujuannya untuk kembali kepada kita yang bersolawat ini. Karena kalau kita bersalawat kepada Rasulullah, maka kita akan mendapatkan syafaat. Itu pujian. Sama seperti Yesus juga disalawatkan. Hosana, hosana, hosana. Itu bahasa Ibrani itu selamatkanlah. Hosana itu artinya terpujilah atau selamatkanlah.
Hosana anak Daud, selamatkanlah anak Daud. Hosana Siapa bin yang David. dimaksud? Hosana bin David. Itu adalah Yesus. Jadi Allah kemudian memuji kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu saking hebatnya Rasulullah itu dipuji oleh penciptanya sendiri, karena kemuliaan beliau, karena kejujuran beliau. Itu. Jadi tak ada masalah di situ, Bung. Kalau yang Anda maksud itu hadis yang berkaitan dengan salawat. Salawat itu artinya pujian. Allah memuji hambanya. Sama seperti seorang direktur utama memuji stafnya karena prestasi. Apakah kemudian yang dipuji ini lebih tinggi daripada direkturnya? Tidak. Misalnya saya mengutus staf saya untuk ikut pertandingan makan bola kasti. Staf saya ini kemudian menjuarai. Beliau bisa makan bola kasti 1 karung goni. Menang dia. Pantas saya memuji beliau? Iya, saya kasih hadiah pun boleh. Tetapi bukan berarti dia lebih tinggi, lebih hebat daripada saya. Tetap aja itu hanya pujian sebagai staf. Bukan berarti dia lebih tinggi dari saya derajatnya di kantor. Begitulah Allah memuji baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sama di dalam kitab saudara di Wahyu 7 nomor 10 dan juga Ayub 10 nomor 14. Di situ juga dikatakan bagaimana kemudian Tuhan itu didoakan. Semoga keselamatan. Kan ada tuh. Ya, kemuliaan kepada Allah Bapa. Kan ada kan? Banyak yang data-data kayak begitu kan di kitab saudara. Kalau itu dikatakan sebagai doa, berarti ya tidak ada keselamatan, berarti baru didoakan. Mereka berseru-seru dengan sangat nyaring di dalam Wahyu 7 nomor 10, keselamatan bagi Theos, keselamatan bagi Tuhan kami yang duduk di atas tahta, dan keselamatan bagi anak domba. Ini apa maksudnya? Keselamatan bagi Bapa yang ada di atas tahta dan keselamatan bagi Yesus. Baca Wahyu 7 nomor 10. Apakah berarti mereka ini belum selamat? Kalau dipuji berarti belum selamat gitu. Nah, ini ucapan doa ini. Dengan suara nyaring mereka berseru-seru, keselamatan bagi Bapa kami yang duduk di atas tahta dan keselamatan bagi anak Daud atau anak domba atau Yesus. Bahaya ini kalau Bapa dan Yesus belum selamat, makanya dia perlu didoakan. Saya kira begitu dulu. Oke, Bang Niko. Karena mau kamu bikin kopi. Bang, paling terakhir ini Bang, ini paling terakhir. Kasih DM-mu perangkat kuat. Udah dulu Bang Niko, Iya, Bang Suma, paling terakhir Bang Suma. Iya, tadi kan Bang Suma sudah sempat sampaikan bahwa Islam itu sebagai shalom ya, artinya rahmatan lil alamin. Dan itu yang dirindukan, yang terjadi umumnya banyak di Indonesia adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Artinya semua disatukan dalam damai sejahtera. Apakah hal itu bisa berubah, Bang? Kalau dalam surat 8 ayat 12 itu di sana dikatakan, aku jatuhkan teror pada hati orang-orang kafir, maka penggalah kepala mereka dan pancunglah. Kemudian bunuhlah mereka di mana saja kamu temukan mereka. Bahaya sekali itu. Kan perintah perang, aduh. Itu surat 2 ayat 19 juga disebut begitu. Iya, mati meja. Isuhi rabbuka. Apa yang diterangkan di sana kemudian, Bung? Ya, saya kan hanya mengutip di surat 2 ayat 19. Di situ dikatakan, bunuhlah kafir itu di mana saja kamu temukan mereka. Dede bahayanya. Kemudian surat 8 ayat 12, aku jatuhkan teror pada hati orang-orang kafir, maka penggalah kepala-kepala mereka dan pancunglah. Jadi di Islam itu sama seperti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Pembedanya kemudian itu adalah Nabi Musa ketika diperintahkan membunuh, maka undang-undangnya kemudian adalah jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Itu perintahnya di dalam perjanjian lama. Bergejibun ayat. Makanya kalau kita berbicara mengenai kasih,
Saya katakan kepada saudara, di Bible ajaran kasih itu cuma 2 dalil. Tapi kalau perintah membunuh, hampir semua lembaran-lembaran perjanjian lama itu perintah bunuhlah, 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 bunuhlah. Bahkan sekedar mengatakan kemudian botak, 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 itu anak-anak bayi dibunuh. Hanya sekedar mengatakan botak aja. Coba Anda baca di kitab Raja-Raja tuh. Naiklah botak, naiklah botak. Mati kan? Ya, Ada 40-an anak-anak kecil dimakan oleh beruang hanya gara-gara berkata botak. Kemudian diperintahkan juga dibunuh waria. Ya. Perintah membunuhnya itu luar biasa. Orang yang durhaka kepada ibu bapaknya dibunuh. Orang yang tidak perawan pada saat malam pengantin dibunuh. Dalilnya itu bergejibun tuh dalam kitab saudara. Nah, terkait dengan perang, memang sudah dinubuatkan kemudian di dalam Ulangan 18 nomor 18 dan seterusnya, di Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23. Di situ dikatakan seperti Musa. Nabi seperti Musa ini menegakkan hukum-hukum. Hukum itu harus ditegakkan. Bagaimana bisa menegakkan hukum kalau yang datang itu ikan presto, tidak bertulang? Selamat pagi, apa kabar om? Lalenya tante. Itu nggak akan pernah bisa. Jadi yang datang itu harus orang yang tegas menegakkan hukum kepada orang-orang yang membenci akan kebenaran. Makanya dikatakan dalam Yesaya 42, Anda baca satu perikop. Baca satu perikop sampai ke bawah. Di situ diterangkan kemudian bahwa Nabi atau hamba Allah ini akan datang menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Dengan apa? Dengan pedang. Yesus juga mengatakan itu. Jangan kau mengira aku datang membawa damai. Sesungguhnya aku datang membawa pedang. Cuman Yesus terlalu cepat mengangkat pedang saat itu. Pasukan belum siap, dia sudah angkat pedang. Akhirnya apa? Begitu bertemu musuh, ciut dia kan? Dia yang perintahkan jual jubah untuk beli pedang. Begitu pedang dibeli, pasukannya cuma beberapa orang. Ketemu musuh, angkat pedang anak buahnya, apa dia bilang? Kasih masih kembali itu badiknu kan. Kenapa pasukannya masih sedikit? Tidak seperti Rasulullah berhasil menegakkan hukum-hukum. Jadi saudara, ayat yang Anda baca itu adalah ayat yang terkait perang. Kalau orang lagi perang, orang tidak saling kletik-kletik ketek, cari cabut-cabut kumis atau cari kutu. Musuh, sini cepat musuh. Mana kepalamu, cari kutumu. Bukan. Orang perang itu saling membunuh. Kalau bukan kamu yang membunuh aku yang membunuh kamu. Gitu. Itu perang namanya. Nabi Musa diperintahkan perang, bunuhlah semua orang Amalek. Coba Anda baca di dalam Ulangan 20 nomor 10 tuh. Wah, parah kali di situ, Bang. Apa itu? Dikatakan ketika engkau mendekati kota yang engkau hendak perangi, kata kitab saudara, ajaklah mereka melakukan perdamaian. Kalau mereka menerima perdamaian, maka jadikanlah mereka budakmu dan suruhlah mereka kerja rodi untukmu. Gila ayatnya. Kalau mereka kemudian tidak ingin berdamai, maka bunuhlah semua dengan pedangmu sendiri. Gila tuh. Kalau di Islam tidak. Ayat yang Anda baca itu adalah ayat perang, dan ketika kemudian ada perjanjian damai, kemudian ada yang berkhianat, maka apa perintahnya kemudian? Bunuhlah, karena dia berkhianat. Namanya perang. Damai katanya, tapi berkhianat. Mereka memerangi, mereka kemudian sementara orang lagi ibadah datang kemudian memenggal orang-orang Islam. Maka apa kata Allah? Pada saat mereka itu berkhianat dari perjanjiannya sendiri. Begitu, Bang. Makanya coba lihat Islam itu, jangan terlalu jauh melihat. Lihat di Nusantara ini. Bagaimana Islam masuk ke Indonesia? Dan bagaimana Kristen masuk ke Indonesia? Itu aja dulu patokannya. Kalau agama Islam itu adalah agama seperti apa yang Anda sampaikan tadi, maka Islam datang ke Nusantara ini pasti dengan minuman keras dan senjata tajam. Tapi faktanya kagak. Justru Kristen yang datang dengan cara begitu. Bahkan Kristen itu adalah agama yang diwariskan penjajah.
Gereja, rumah ibadah yang diwariskan oleh penjajah. Bible adalah kitab yang diwariskan penjajah. Yesus adalah Tuhan yang diwariskan penjajah. Sementara Islam rahmatan lil alamin, menyebar ke seluruh penjuru bumi tanpa memerangi kecuali diperangi. Nah, kenapa ada ayat seperti itu? Karena di dalam kitab Kejadian maupun di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya manusia itu akan melakukan senantiasa pertumpahan darah. Aku akan menjadikan keturunanmu dan keturunannya menjadi permusuhan. Nah, itu Tuhan yang membuat kemudian. Jadi peperangan itu akan terjadi kapanpun. Tidak ada kemudian pemberhentian perang di atas muka bumi ini. Tidak ada. Tenang-tenang aja sementara ini. Bisa jadi 10 tahun ke depan, 20 tahun, 50 tahun perang. Islam sudah tenang pada saat perang. Kenapa? Islam sudah punya panduan. Sudah punya panduan perang. Oh, ternyata kalau perang itu begini, tidak boleh membunuh ini. Kalau mereka sudah menyerah, tidak boleh. Musuh pada saat dia minta damai, minta perlindungan, lindungi antar mereka pada tempat yang aman. Bayangkan, itu diterangkan dalam Al-Quran. Dalam masa perang ada yang angkat tangan minta perlindungan, lindungi mereka musuh kamu itu, meskipun mereka telah membunuh. Lindungi, lalu antarkan mereka kepada tempat yang aman bagi mereka. Sudah dilindungi, diantarkan lagi di tempat aman. Di Bible mana ada tertulis seperti itu? Nggak ada. Kalau di Bible Anda itu bunuhlah, bunuhlah. Bahkan Yesus pun mengatakan bahwa apa? Bawalah semua ke hadapanku, bunuhlah semua di depan mataku. Itu kata Yesus. Orang-orang yang tidak mau menjadikan aku sebagai apa? Raja. Kata Yesus, mereka yang tidak mau menerima aku sebagai rajanya, bawalah ke hadapanku, bunuhlah mereka di hadapanku. Itu kata siapa? Kata Yesus. Pergilah kamu kepada lintasan itu, ajaklah semua orang masuk kepadaku, masuk kepada rumahku sampai penuh. Kalau tidak mau, bunuh. Itu perintah. Cuman karena Yesus itu sekali lagi terlalu cepat, dia mengatakan perang kepada musuh, sementara lawannya pasukannya belum ada. Begitu ketemu pasukan Roma, masukkan pedangmu, jamu kok, banyak sekali musuh nah berapa jika kita kodongnya, kasih masuk lagi pedangmu saja, jamu kok angkat tangan saja. Nah, begitu. Yesus tak berdaya melawan musuhnya. Makanya ajaran kasih banyak, kasihlah musuhmu. Itu belakangan itu Bang Andi muncul. Yesus perintahkan jual jumahmu, beli pedang. Begitu beli pedang, ternyata cuma satu pedang. Bagaimana ceritanya? Satu apa dua itu pedangnya waktu itu. Begitu menghadapi musuh, tukutak, tukutak, tukutak. Musuh di depan juragan, mana dia? Itu sana, ayo maju. Begitu ketemu tinggal 3 meter, stop. Kau kasih masuk kembali pedangmu. Tera kamu tiro tuh musuh budak maro. Banyak musuh kita. Kita cuma berapa orang? Gak usah. Ajaran kasih aja sekarang kita. Padahal tadinya jangan kau menyangka aku datang untuk membawa damai. Sesungguhnya aku datang untuk melemparkan api ke atas bumi. Jago nah. Begitu lihat tentara Romawi, ternyata kumisnya kayak tanduk kerbau. Mundur. Tamanya maju. Stop. Kenapa juragan? Musuh banyak, mundur. Sarungkan senjatamu kembali. Gak boleh. Kita punya ajaran kasih. Jadi untuk apa tadi kamu suruh muridmu beli pedang? Apa untuk potong kumis? Tapi terakhirnya Banyuma, terakhirnya Tuhannya yang diserahkan, murid pada kabur. Nah itu dia. Markus 1:14. Begitu ketemu musuh, murid semuanya lari tunggang langgang. Maju! Maju. Begitu lihat musuh, mundur. Bos, kenapa mundur? Tak ada kamu tiru tuh musuh. Dengar semua senjata na bawa, dem paporo, dem pana, dem bingkung, dem cangkul, dem garpu, trisula, dah amudikana, ampun mo. Akhirnya apa? Banting setir, ajaran kasih.
Begitu bos ceritanya. Susim kapan tolek? Ya, begitu Bang Riko, itu Pak, perang itu Bang. Jadi kalau perang itu nggak boleh kita pasrah, harus melawan brother. Oke. Oke, ya. Thank you Bang Suma atas Ya, sama-sama bang. Gak ada yang terakhir sudah- lagi bang. Besok lagi. Tapi aku mau tes tes Bang Niko satu statement terakhir buat Anda, coba ditanggapi nih. Kalau ada musuh, oke, anggaplah Belanda kembali ke Indonesia untuk memporak-poranda lagi ya, kembali ya. Ini beranalogi. Terus kemudian ini Kristen ngapain Bang? Melawan atau dikasih itu musuh? Gimana Bang? namanya musuh lah, namanya musuh Bang, itu ini kan sudah menyerang tanah air ya. Jadi bukan menyerang lagi akidah, ini sudah mengambil nyawa masalahnya. Iya. Jadi harus lawan lah. Berarti melanggar Bible dong, kasihilah musuhmu. Iya, kasihlah musuh itu kalau dalam konteks mereka artinya hanya teologi atau dia serang mematikan teologi ya jangan, kita harus berteologi juga. Ya kalau begitu kesampingkan Bible. Begini kalau gitu Bang, kesampingkan Bible, ikut Islam aja udah melawan. Aku suka, tapi aku lebih suka Muslim Bang. Oke, mantap. Ya. Bible nggak bisa dipakai apa-apa Bang, serius. Konyol kita jadinya. Masa musuh dikasihi kan gitu. Gitu Bang ya. Tapi berapa untuk Bang Niko malam ini? Anda top. Thank you brother. Ya, Bang Niko, Makasih. terima kasih sudah Bang, cek akal. terima kasih. Iya, sama-sama. Ya sudah, satu pantun untuk Bang Niko. Bang Niko ke Bekasi, jatuh terperosok. Bang Niko, masih mau kau datang besok? Makasih Bang Niko. Iya, boleh Ya. waktu. Oke Bang, ditunggu kedatangannya. Iya, iya. Selamat malam Bang, semoga Bilang balas loh Pak Niko. Pak Didi Ya. Pak Didi tetap jadi. Apapun yang terjadi, saya pasti kembali jadi. Nggak nyambung ya? Oke Pak Niko, besok kita cek akal lagi.